Baik, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, Shalom. Selamat sore. Pada kesempatan hari ini dengan bersyukur di hadapan Tuhan, dengan bangga kami boleh melayani saudara pada hari Kamis sore ini, di minggu yang kedua bersama dengan kami dari kelompok tumbuh bersama Kemah Pujian melalui pelayanan gerejawi GBI Kemah Pujian, GBI Pelopor Jemaat Kemah Pujian yang ada di Jalan Pelopor, Blok F9, nomor 1 sampai dengan 3, Menceng, Tegal Alur, Kalideres. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya berharap Bapak Ibu baik semua kabarnya pada hari ini. Dan tentunya Tuhan Yesus tetap menjadi Allah dan Tuhan dalam kehidupan saudara, yang saudara percayai dengan segala situasi dan apapun yang kita alami, pasti Dia tetap yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan diambil melalui kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-31. Tapi saya sangat rindu sekali menekankan pada ayat yang ke-31-nya. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita rendahkan hati kita, kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih pada sore hari ini karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali di dalam pelayanan ini bersama dengan jemaat Tuhan dan juga anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang ada di dalam mendengar pemberitaan kebenaran pada sore hari ini melalui pelayanan Tuhan dari kelompok tumbuh bersama Kemah Pujian, melalui pelayanan GBI Pelopor Jemaat Kemah Pujian yang ada di Menceng, Tegal Alur, Kalideres. Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan kami boleh ada hari ini, tapi semua karena anugerah-Mu, karena rahmat-Mu yang begitu luar biasa. Dan biarlah semua yang boleh kami lakukan dan yang didengar oleh semua pendengar radio dari Prestasi dan juga pemirsa Bible TV, Tuhan yang memberkati. Yesus, Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senang rasanya kami boleh melayani saudara kembali pada Kamis sore ini. Di minggu yang kedua, saya sangat bersyukur tetap bersama dengan kami di dalam KTB, Kemah Pujian. Bersama dengan saya hari ini tetap ada, yaitu Saudari Linda. Shalom, Saudari Linda. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur karena melalui pelayanan ini, kita boleh mengenal seorang dengan yang lain, bahkan kita boleh menjadi berkat. Kalau boleh kita saksikan sedikit bahwa Saudari Linda ini adalah juga merupakan pendengar dari Bible TV, pendengar dari radio Prestasi, dan juga waktu itu belum lihat di Bible TV ya, masih di radio Prestasi Bapak Ibu. Jadi ya puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita boleh sama-sama melayani kembali di tempat ini, di radio ini. Ya, puji Tuhan. Bisa menjadi tim pelayanan yang saling menguatkan. Dan bahkan sekarang saya rindu, doa saya supaya dia pun juga bisa menjadi berkat bagi saudara semua yang ada di manapun juga. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, ketika saudara mendengar kesaksian ini, dan boleh mengenal Yesus lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat lebih dalam lagi dalam
kehidupan iman kita pribadi lepas pribadi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu berbicara tentang diberkati dengan kekuatan karena menanti-nantikan Tuhan. Saya ulangi, tema kita pada sore hari ini adalah diberkati dengan kekuatan karena menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya, luar biasa. Bagi saudara semua, sobat prestasi, pasti juga akan mendengarkan bagaimana Yesus yang hebat di dalam kehidupan saudara semua melalui kebenaran firman Tuhan. Dan begitu juga pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang saya janjikan Bapak Ibu, seperti yang akan kita dengarkan bahwa diberkati dengan kekuatan karena menanti-nantikan Tuhan. Itu menjadi topik pembahasan kita pada sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan hati dan pikirannya dan bahkan sudah siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi juga terlebih melakukannya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan melihat kepada ayat yang langsung difokuskan saja. Saya mau dari pasal yang ke-40 dari Yesaya ini, dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-31, saya mau konsentrasi di ayat yang ke-31 karena ini menjadi kata kuncinya. Ini menjadi ayat utamanya, yaitu demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Diberkati dengan kekuatan karena menanti-nantikan Tuhan. Sungguh luar biasa ketika saudara menjadi pengikut Kristus. Sungguh luar biasa ketika saudara menjadi orang yang percaya. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Ya, saya ulangi, tidak ada yang salah dalam hal itu. Ya, tidak pernah ada unsur kebetulan. Dan memang Tuhan sudah punya kehendak supaya kita menjadi orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Ya. Dan namun sebagai orang-orang yang percaya, sebagai murid-murid Yesus, tentunya di dalam mengikut Yesus, ya, di dalam mengikut Yesus menjadi muridnya, di dalam mengikut Yesus percaya kepada Tuhan Allahnya, percaya kepada Bapa di surga, ya, itu perlu sebuah proses kehidupan, ya, dibuktikan di dalam realisasi kehidupan yang nyata, yang mana iman saudara di situ bisa terlihat jelas. Iya, bisa terlihat terbukti dengan jelas. Nah, ini yang perlu saudara dan saya tentunya kita semua ya pahami. Ya, banyak orang mengikut Yesus ya, Linda, berpikir bahwa mengikut Yesus setelah di dalam kehidupan percaya kepada Yesus, mereka melihat ya kehidupan mengikut Yesus itu indah karena mungkin karena mungkin mereka berpikir bahwa mengikut Yesus ada mujizat, ada berkat, ya, ada kekayaan. Seperti tadi kita diskusi luar biasa, saya sempat ngobrol tadi di kantin kecil yang di daerah Kelapa Gading ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ya, banyak teori-teori dalam, nah itu salah satunya, baru mau saya ngomongin itu salah satunya. Ya, banyak teori-teori yang seakan-akan mengajarkan nilai-nilai Alkitabiah, tetapi itu membuat kesan yang salah. Ya, kesan yang salah. Ya, mengikut Yesus dengan mudah, dengan gampang, ketika engkau mau melakukan kehendak Tuhan dengan memberi persembahan, dengan memberi persepuluhan, maka engkau menjadi diberkati Tuhan.
dan akhirnya bisa menjadi kaya. Teologi prosperity sungguh amat membahayakan kalau sampai masuk kepada pengertian yang seperti itu. Makanya kita mengikut Yesus, cara berpikirnya bukan lagi cara yang seperti dunia tawarkan. Ya, cara yang dunia tawarkan. Ya, kalau kita mengikut dunia ini yang ditawarkan terlalu banyak, seakan-akan kenikmatan-kenikmatan dunianya, keinginan-keinginan dagingnya, ya, yang sangat, waduh, nggak bisa saya ceritakan lagi, ya, nggak bisa saya ungkapkan lagi, karena begitu banyaknya tawaran-tawaran yang bersifat kedagingan, yang duniawi. Manusia lebih senang yang seperti itu, ya, unsur materi misalkan, ya, uang, harta, ya, tahta, mungkin juga wanita barangkali gitu kan. Itu bisa diberikan, ditawarkan oleh dunia ini, ya. Tetapi mengikut Yesus bukan itu yang diidentifikasikan. Dengan mengikut Yesus hanya melihat unsur materi. Bukan, sangat salah itu. Sangat salah, ya. Memang kalau mau ngikut Yesus harus masuk ke dalam sebuah proses kehidupan yang nyata di dalam kehidupan secara langsung. Iya. Babak belur, Pak. Nah, berani mengambil Bayar harga. ya keputusan mengikut Yesus sekalipun harus bayar harga. Bayar harganya. Sekalipun harus menderita. Sekalipun harus masuk ke dalam lembah Kekelaman. yang curam, sekalipun masuk di dalam bahaya, ya. Tapi ketika kita masuk melihat di dalam segala situasi yang kita alami, dalam segala persoalan yang kita jalani, ya, penderitaan yang harus kita alami, kita melihat Tuhan tetap baik dalam hal itu. Amin. Tuhan tetap ada dalam hal itu. Tuhan nyata. Ya. Tuhan nyata. Di dalam penderitaan pun Tuhan bisa menyatakan diri buat saudara. Contoh bukti yang konkret. Saudara dan saya waktu mengalami masalah, toh akhirnya seberapa banyak waktu yang harus kita lewati, selesai bukan? Lewat juga ya, Pak? Lewat juga bukan? Juga. Masalah itu bisa ditolong Tuhan bukan? Tidak ada yang Tuhan biarkan kita menjadi orang-orang yang menderita. Mengikut Yesus. Sedangkan Yesus saja datang ke dunia ini untuk menderita. Ya? Yesus saja datang ke dunia ini untuk menderita. Buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya dibebaskan, dimenangkan dari segala kuasa dosa yang telah membuat kita lupa dan menjauh dari Tuhan. Wah, haleluya, haleluya. Ya. Nah, dalam hal ini saudara dan saya perlu menanti-nantikan Tuhan. Ketika hal-hal yang mungkin harus kita hadapi, harus kita jalani, harus kita lewati, kita harus menanti-nantikan Tuhan dengan tetap setia dan percaya. Kata menanti-nantikan Tuhan itu dalam bahasa Ibraninya digunakan adalah kafah, ya, yang artinya berharap, menanti dengan sabar. Sabar nggak gampang loh, Pak. Iya, walaupun banyak di dunia ini namanya si sabar. Ya, walaupun di dunia ini banyak namanya si sabar, belum tentu dia orangnya sabar, ya kan? Belum tentu dia orang sabar. Jadi, kalau kita mengalami apapun itu proses kehidupan ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan mau kita tetap menanti-nantikan Tuhan, ya, dengan sabar. Yang lebih serunya dari kata ini, saya senang sekali, menunggu
pertolongan dari Tuhan. Wuhu, haleluya, menunggu pertolongan dari Tuhan. Artinya, pertolongan itu memang saat kejadian yang kita alami, mungkin belum ada, belum nyata. Tetapi dengan sabar, pertolongan itu pasti datang. Amin. 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 Pertolongan itu pasti datang. Ya. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena memang Dia satu-satunya penolong kita. Loh, banyak Bapak Ibu di dunia ini berharap pada orang, berharap pada manusia, berharap pada apapun. Menurut ayat ini, bangsa Yehuda membuat jenis macam-macam patung, tetapi ternyata tidak bisa menolong bangsa itu. Tidak bisa menolong dengan semua keyakinan yang dibuat di dalamnya. Bahwa akan A, B, C, dan D dari patung-patung itu semua. Tetapi faktanya nihil. Faktanya nol semua. Tidak bisa menolong. Makanya hanya Yesus dan Alkitab jelas menuliskan. Akulah jalan. Yohanes 3. Coba. Bu Linda, buka Yohanes 3. Sorry. Di Injil Yohanes. Nah, ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Haleluya. Pertolongan itu datang hanya daripada Allah saja. Hanya Dia yang bisa menolong saudara dan saya. Dan itu dilakukan Allah kepada kita karena Allah yang mengasihi dunia ini yang begitu besar kasihnya. Tak terhingga. Tak terukur kasihnya. Kepada dunia ini. Kepada dunia ini Bapak Ibu. Kepada saudara dan saya. Kepada kita semua. Di dalam dunia ini tentunya beragam orang. Beragam manusia. Allah mengasihinya. Allah hanya membenci dosanya ya Pak. Ya. Tapi tidak manusia. Ya. Allah hanya membenci dosanya, tidak membenci manusianya. Makanya yang bisa menolong bahkan sampai melepaskan kuasa hukuman Hanya Tuhan ke atas dosa-dosa itu hanya Yesus. Hanya Yesus. Anaknya yang tunggal. Wuh, haleluya. Coba bayangkan saya Bapak Ibu, Tuhan sudah berikan itu buat Bapak Ibu dan saya yang percaya kepada Yesus. Tuhan sudah berikan itu, Tuhan sudah nyatakan itu bagi saudara dan saya. Ya, luar biasa. Makanya kita menanti-nantikan Tuhan bukan sesuatu hal yang sia-sia. Saya senang dengan arti yang ada di sini. Ya. Lalu menanti-nantikan Tuhan itu diambil dari kata kafa ini memiliki arti begini, mempercayakan hidup. Mempercayakan hidup. Ya, kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dengan memandang Yesus. Sebagai satu-satunya atau pusat pertolongannya. Fokus ya. Ya. Dengan memandang Yesus sebagai pusat satu-satunya atau sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan kasih karunia-Nya. Jadi nggak sia-sia kita mengikut Yesus. Nggak sia-sia Bapak Ibu. Nah coba bayangkan kalau Bapak Ibu ketika melihat tentang keadaan yang dialami, tidak seperti orang yang mungkin di dunia ini yang hanya memikirkan tentang hal-hal materi. Hal-hal lahiriah.
Bukan berarti itu tidak penting, itu penting. Ya, itu juga kebutuhan. Ya. Tetapi kalau mengalami masalah, jangan cari itu. Tapi nantikanlah Tuhan dalam pertolongannya. Nantikanlah Tuhan dalam karyanya. Jadikan dia menjadi satu-satunya pusat pertolonganmu dan pertolonganku. Ya. Seperti di Mazmur 121. Baik, silakan baca, Linda. Haleluya. Haleluya, Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Amin. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yes. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Amin. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Amin. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Amin. Dari mana Bapak Ibu pertolongan kita? Pertolongan yang seperti Hanya itu dari hanya Tuhan. Hanya daripada Tuhan saja pertolongan kita. Yang menjadi pusat pertolongan kita hanya Tuhan saja. Karena di dalamnya ada kasih karunia Allah yang begitu besar. Yang begitu luar biasa. Coba lihat sekarang kalau Bapak Ibu di dalam semua keadaan tidak menanti-nantikan Tuhan, apa yang akan terjadi. Seperti Yesaya nih ya, menyatakan secara jelas keadaan orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan. Dengan mengungkapkan keadaan umatnya, bahwa umat Allah merasa bahwa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan dan tidak mendapat perhatian dari Tuhan. Pernyataan ini menjelaskan bahwa umat Allah kehilangan pengharapan. Waduh, sungguh ya. Seperti yang sangat di jelas. Yesaya 30:15 ya Pak ya. Ya. Jadi dalam hal ini, orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan, maka akan kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan. Coba jauh dari Tuhan sedikit saja, error pasti jalannya. Karena melihat ada masalah Pak. Iya. Melihat pada dunia. Coba. Stres, Iya, Pak. semakin stres pasti error. Depresi. Iya kan? Beban itu persoalannya akan membuat dia makin jauh dari Tuhan, maka akan kehilanganlah pengharapan. Karena menurut kitab Yesaya, di saat menanti-nantikan Tuhan, Tuhanlah yang menjadi satu-satunya penolong. Tidak ada yang lain loh. Tidak ada alternatif. Kalau di dunia ini banyak alternatif ya. Banyak ke dukun, ke dunia, ke orang pintar, Nah, orang lo. terkenal. Nah lo. Oh, coba sekarang kesaksian dulu. Kesaksian Dari apa, Mbak Linda. Ah, coba apa yang pernah dialami ketika Mbak Linda punya masalah tidak menanti-nantikan Tuhan? Ketika saya tidak menanti-nantikan Tuhan, Tidak berserah tidak berserah pada Tuhan. Ya. Saya memakai kekuatan saya sendiri. Oke, contohnya apa itu? Pengalaman apa yang Mbak Linda pernah jalani kira-kira? Ya, pokoknya pasti setiap orang dalam kehidupan ini akan menghadapi masalah ya. Ya. Entah keuangan, dari keluarga, Ya, ya masalah dengan teman. ya. Kebetulan kalau saya masalah dengan keluarga, Pak. Oke. Jadi ketika saya menghadapinya dengan cara saya, dengan kekuatan saya, dengan kedagingan saya, Dengan membalas akal pikiran dengan kita. akal pikiran saya, maka yang terjadi adalah saya stres sendiri. Nah, lu. Akhirnya saya harus minum obat penenang, Pak. Oh iya. Apa tuh? Jenis. Abilify. Oh. Itu diberikan oleh dokter saraf. Oh. Karena pada saat itu saya sudah seperti tidak bisa menguasai diri saya lagi, Pak. Oh, Jadi iya, kehilangan iya. pegangan karena waktu itu papa saya meninggal.
Oh. Saat itu saya seperti kehilangan arah dan kehilangan pegangan. Walaupun saya tahu ada Tuhan Yesus, Oke, tapi oke. namanya sebagai manusia kan kita ada saat dimana kita drop ya Pak ya. Oke, Jauh oke. dari Tuhan, benar Pak. Pada saat itu saya mungkin level imannya agak jauh dari Tuhan. Mungkin tidak disengaja atau tidak dipahami ya. Keadaan Ya. itu akhirnya membawa Mbak Linda Tekanan, akhirnya tekanan. dan masalah-masalah tekanan-tekanan itu Masalah-masalah. akhirnya membawa jauh Jauh dari Tuhan, kehidupan kecewa dengan kerohanian Tuhan, ya kecewa Mbak Linda dengan dari Tuhan ya. Ya, Akhirnya ya ya itu pengharapannya hilang ya. Pengharapannya Akhirnya hilang. bisa kecewa sama bisa Tuhan. kecewa sama Tuhan. Bisa tidak mau ke gereja Ada juga tidak ke gereja ya. waktu itu. Bahkan di dalam gereja pun seringkali juga terjadi karena kecewa sama orang lain, Ya, jadi tidak datang ke les gereja, lagi. tidak melayani Tuhan Karena lagi. kita hanya fokus pada manusia. Iya. Jadi kalau fokus pada manusia, saya pikir setiap kita pasti akan kecewa. Nah, inilah contohnya daripada Berharap pada manusia. kekuatan Allah itu Kekuatan tidak sendiri. diandalkan. Akhirnya Ya. kehilangan pengharapan. Salah satu bentuk-bentuk yang disampaikan tadi, cerita yang disampaikan tadi, itu gambaran daripada kehilangannya pengharapan. Kehilangan pengharapan, kehilangan pegangan gitu ya. Iya, kehilangan pengharapan. Pengharapan. Sudah jauh dari Tuhan, sudah pasti pengharapannya akan hilang. Haleluya. Sobat prestasi, jika Bapak Ibu rindu untuk, dan juga pemirsa Bible TV, jika rindu untuk menghubungi kami, saudara bisa meng-SMS di 0812 88 0007 atau 0857 81 0007. Saya ulangi, 0812 88 0007 atau 0857 81 0007 melalui acara kita hari ini dari Radio Prestasi. Dan juga kalau Bapak Ibu mau menghubungi kami minta dukungan doa bisa ke 021512 87204, itu pelayanan gereja kita ya, pelayanan gereja kita yang ada di Jalan Pelopor ya. Jalan Pelopor Blok F 9 nomor 1 sampai 3 Tegal Alur Kalideres ya. Atau silakan di PIN BB kami ada di 2A 19A 913. Saya ulangi, PIN BB kami ada di 2A 19A 913. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Yesaya membuat tentang gambaran orang yang tetap menanti-nantikan Tuhan seperti seekor burung Raja Wali. Ada 4 gambaran yang diberikan di dalam cerita ini melalui burung Raja Wali. Ya. Pertama, kalau Bapak Ibu lihat bahwa kalau burung Raja Wali, walaupun dia sudah tua, dia tetap mengebaskan bulunya. Ah, ini dia. Kebiasaan yang dilakukan ya, dari burung Raja Wali, sekalipun dia sudah tua, dia tetap mengebaskan bulunya. Dia tetap melebarkan bulunya. Dan dia siap, sekalipun bulunya sudah tua, untuk terbang. Dia siap untuk terbang. Nah, ini gambaran bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mau meninggalkan kehidupan yang lama sehingga tidak menjadi penghalang apapun yang menjadi persoalannya. Dari masa lalunya kah itu? Dari hal-hal yang tidak berkenan pada waktu dulu kah itu? Bisa ditinggalkan. Bersama Yesus semuanya bisa Amin. dipulihkan. Ya. Semua beban dosa, karena memang itu tujuan Yesus datang, bukan? Bahwa Yesus akan menanggung segala beban dosamu dan dosaku, dan kita semua. Ya kan? Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-1, saya minta tolong Mbak Linda bisa membacakannya buat kita semua. Ibrani 12 ayat 1, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Menanggalkan semua.
beban dan dosa yang begitu merintangi. Burung Raja Wali tidak akan bisa terbang tinggi kalau masih pegang sesuatu yang lama di dalam kehidupannya. Ya. Tidak akan pernah bisa terbang tinggi. Itu nggak gampang loh Pak. Ya, sekalipun dia mungkin ya, secara faktor usia mungkin, dia sudah tua, tapi dia tetap bisa ya, menanggalkan semua dan dia terbang tetap nyaman. Memang di usia 40 tahun kalau tidak salah, termasuk burung yang usia agak tua ini burung ini ya, dia siap mengganti semuanya Bapak Ibu. Bahkan kukunya kalau nggak salah diganti ya Pak ya? Iya. Kukunya, cakarnya. Semuanya, paruhnya juga apa namanya? Ya, untuk mencabik-cabik bulunya. Ya. Semuanya dia apa namanya? Dia restorasi betul. Ya, dia ubah betul dirinya. Disinilah masa yang digunakan kurang lebih kalau tidak salah 6 bulan. Ya. Jadi kalau untuk membuat baru ya, merestorasi hidupnya, dia harus menanggalkan semua yang sudah lama itu. Dia harus tanggalkan itu semua yang sudah lama. Tidak bisa dia terbang dengan sesuatu yang dia masih mengikat di dalam dirinya, dia yang sudah usang, sudah tua. Dia perlu merestorasi tubuhnya, memperbaharui dirinya. Ya. Yang kedua mengenai Raja Wali, kalau burung Raja Wali terbang, dia tidak menghindari badai, Bapak Ibu. Dia terbang di atas badai, Pak. Wah, bila burung Raja Wali bertemu dengan badai, ia tidak akan menghindar, bahkan dia akan mengumpulkan tenaganya sehingga menjadi semakin kuat. Jadi kalau orang yang menghadapi masalah, jangan lari dari masalah. Yes. Jangan lari ke dunia. Jangan cari solusi alternatif apapun itu. Karena menanti-nantikan Tuhan yang menjadi sumber satu-satunya, pasti ada pengharapan. Yang ketiga, Bapak Ibu, burung Raja Wali selalu membawa dirinya terus terbang tinggi. Ya. Dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum dia mati. Sebelum dia mati. Jadi dia fokus gitu Iya. Pak ya. Bahkan sampai kapanpun dia akan terus membawa dirinya terbang tinggi. Sampai sebelum dia mati. Ya. Orang yang mengikut Yesus harusnya seperti itu. Jangan kalau udah ya, jadi karena udah usia mungkin ya kan, mengikut Yesus, ya begini-gini aja Pak, saya nggak tahu nih, kayaknya masalah saya begini-gini aja, saya masuk kerja, tiba-tiba keluar lagi, mau cari kerja sudah tua, mau cari penghasilan dari mana? Pasti ada pengharapan di dalam Yesus, ya, pasti ada pengharapan. Tuhan pasti tolong. Cuma waktunya Tuhan, Iya. kita tidak pernah tahu. Iya. Saya pernah dengar suatu khotbah ya Pak ya, katanya pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Amin. Kalau tepat itu artinya hampir saja meleset, tapi ternyata tidak. Ya. Gitu Pak. Kata Seakan-akan sepertinya tidak terlihat iya. di dalam keadaan kita, dalam usia dan mungkin waktu yang kita harapkan. Tetapi apapun yang terjadi, di situ Tuhan bisa menolong pada waktunya. Critical point. Ya. Dan ini seperti Raja Wali, dia akan tetap terbang, dia nggak akan pernah cari alternatif, dia akan terus berjuang. Ya. Nah, demikianlah gambaran ya dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada beberapa poin yang saya ambil dari apa yang kita diskusikan atau sharingkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, kekuatan Allah itu menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, penderitaan dan pencobaan. Jadi kalau kita berharap pada Tuhan,
Allah akan memberikan kekuatan yang menyegarkan kepada kehidupan kita, yang mungkin sudah lemah dan lelah, dan penuh penderitaan dan cobaan. Coba Linda tolong baca dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-9. Mazmur 37 ayat ke-9. Ya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya. Jadi berharap kepada Tuhan itu justru saudara dan saya tidak pernah ada kesia-siaan. Akan mewarisi negeri, Pak. Yes. Karena ketika masalah ada pun, pencobaan ada pun, di situ terlihat kelelahan fisik sekalipun, ya, kelemahan fisik sekalipun, mungkin jiwa juga merana meronta. Penderitaan jiwa, Merana meronta, ya. merobek jiwa, Pak. Membuat sedih, membuat kecewa mungkin, ya. Tapi dengar ini baik-baik. Ketika kita berharap sama Tuhan, tetap ada pengharapan. Dan ketika kita percaya pada Tuhan sepenuh hati kita, di situ Tuhan akan memberikan kekuatannya untuk merestorasi hidup kita. Amin. Memberikan kesegaran, ya, yang baru untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kedua, jangan salah Bapak Ibu, ini harus ditanggapi betul-betul. Ketika kita menghadapi masalah, berharap kepada Tuhan atau mempercayakan sepenuhnya hidup kita pada Tuhan, akan Tuhan berikan kemampuan untuk kita bisa mengatasi persoalan-persoalan seperti Raja Wali yang terus terbang naik tinggi sampai setinggi-tingginya. Coba kita baca di dalam 1 Samuel yang kedua ayat yang keempat. 1 Samuel 2 ayat 4. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Amin. Amin. Udah terhuyung-huyung dia. Wah, ada masalah. Udah babak belur, Pak. Udah babak belur, meronta, merona jiwanya sekalipun. Tetapi tadi, Pinggangnya ketika berikatkan kita tetap kekuatan. setia di dalam semua persoalan itu kepada Tuhan, ya, Tuhan akan berikan kemampuan untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu, mengatasi persoalan-persoalan itu. Sehingga kita bisa tetap terbang, naik tinggi, setinggi-tingginya, seperti Raja Wali. Yang ketiga, kesanggupan untuk, ya, kita bisa berlari dan terus maju secara rohani. Tanpa merasakan lelah, ya, tanpa merasakan letih, karena kita percaya Allah turut bekerja di dalam segala hal di kehidupan kita. Wuhu! Roma 8:28. Allah, Pak. coba baca. Ini ayat Haleluya. favorit saya, Pak. Amin. Haleluya. 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Yes. untuk mendatangkan kebaikan Amin. bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ayat ini hanya berlaku untuk ini loh Pak, ada syaratnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, Percaya. bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percaya. Amin. Bagi mereka yang mengasihi, yang percaya. Wuhu. Haleluya. Semua endingnya tuh indah Ya. dan kebaikan ya. Referensi ayat yang lain, 1 Petrus 1 ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang kelima, Ya. yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, karena menantikan Allah, ada kekuatan yang baru. Dipelihara lagi. Iya, dan terpelihara. Jadi kita diberikan kesanggupan. Kekuatan nih Pak. Kesanggupan. Sanggupan. Sebetulnya orang di dalam masalah Pasti cenderung akan stres. mencari
alternatif. Sehingga dia tidak sadar sebetulnya, lupa diri, bahwa sebetulnya Allah memberikan kesanggupan bagi saudara dan saya dalam menghadapi masalah itu. Cari jalan pintas, Pak. Ya. Haleluya. Allah memberikan kesanggupan, Allah memberikan kemampuan bagi saudara dan saya untuk terasa lelah, untuk maju tanpa terasa lelah, tanpa merasa lelah dan letih. Walaupun sudah terhuyung-huyung kayak tadi gitu kan. Udah merintih, merona. Nangis darah, Pak. Enggak juga, nangis darah enggak ada. Maksudnya sudah sedih. Nangis Bombay. Ya, sudah sedih. Ya, sekali. Ya. Tapi tetap ada kemampuan, ada kesanggupan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan saudara lari dari masalah. Kita Carilah. harus menghadapi masalah Carilah itu pertolongan yang tepat, yang terbaik, hanya dari Tuhan. yaitu pertolongan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Tuhan yang hidup, yang dapat menolong saudara. Ya. Bahkan ketika kita sabar, Dia pasti menolong. Karena di dalam pertolongan Allah, ya, bagi kita yang percaya kepadanya ada kasih karunia. Ya, ada kasih karunia yang luar biasa. Mari Bapak Ibu pada kesempatan ini juga saya mengajak sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan untuk tetap kuat berjalan di dalam masalah. Tetap percaya di dalam masalah. Ada pertolongan Tuhan. Dan bahkan pertolongan Tuhan itu nyata. Karena Dialah satu-satunya sumber yang dapat memberikan pengharapan. Satu-satunya sumber yang dapat memberikan jalan keluar, kepastian dari segala sesuatu di dunia ini yang tidak pasti. Dunia ini segala sesuatunya yang terjadi hanyalah sementara, temporary, sewaktu-waktu Bapak Ibu. Saya mengajak dalam pelayanan ini, dalam kesempatan ini, bagi saudara yang sakit, saudara yang lemah, saudara yang punya persoalan keluarga, saudara yang punya persoalan usaha dan pekerjaan bisnisnya, mari kita datang pada Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan saudara dan saya. Datanglah pada Tuhan. Datanglah pada Yesus. Jangan cari pertolongan dari siapapun juga. Carilah di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamatmu dan juru selamatku. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan lebih percaya lagi kepada Dia. Mengandalkan Dia.